ditinggal ibu tahun 2015 itu nggak bisa pulang. Terus 2019 ditinggal suami, itu alhamdulillah bisa pulang, bisa melihat yang terakhir kalinya. Udah Hongkong mana berdua. Oke, sambil makan saya mau nanya sama Mbak Jentit. Ini namanya Mbak Jentit. Nanya apa? Mbak Jentit udah berapa lama di luar negeri? Masih baru. Ini masih anyar yo seluruh. Kan dulunya pernah ex Taiwan. Oh, Malaysia, Singapura, Taiwan, Sydney, Hongkong. Ya udah berapa tahun berarti di luar negeri? Orang kehitung. Nggak kehitung. Dari umur berapa? Nyampe tua. Enggak lah, jangan ya. Dari umur berapa? Lulus SMP. Waduh, lulus SMP guys. Dia dari lulus SMP ke luar negeri tahun berapa Mbak? Lali aku. Sampai lupa. Ex mana? Singapura, Taiwan. Lulus SMP terus ke Malaysia. Lulus Singapura ke Malaysia 2 tahun. Terus Pingin ke Singapura. pindah ke Singapura berapa tahun? Teluk 3 tahun, jadi total 5 tahun. Terus pindah ke Taiwan berapa tahun? 5 apa ya? Taiwan 5 tahun, jadi 10 tahun. Nah, terus kerja lagi ke Hong Kong berapa tahun? Ini baru berapa? Setahun lebih. Oh, ini baru setahun lebih di Hong Kong, jadi sudah 11 tahun, hampir 12 tahun ya. Hampir 12 tahun di Hong Kong. Udah dapat apa aja Mbak dari luar negeri? Dapat apa? Dapat sehat. Dapat sehat walafiat, alhamdulillah. Nyenengin keluarga. Dapat senengin keluarga, nyenengin mama, nyenengin orang tua, nyenengin adik. Punya adik enggak? Oh, enggak ada anak ya. Anaknya umur berapa Mbak? 15. Umur 15 tahun. Berarti lulus SMP nikah. Kayaknya habis pulang dari lali aku ya. Astagfirullahaladzim. Tanggal lahir anakku udah lali. Ya Allah. Ibu macam apa? Tanggal lahir sendiri lupa. Ya orang. Banget pikirannya kerja. Kebanyakan pikiran, satu kebanyakan pikiran, kedua faktor umur. Ya, faktor umur. Umurnya udah berapa Mbak? 40? Ya, 40. Tahun 90. Ya sama. 30 piro? Aku 91. 30 piro? Aku 90, 31 umurnya. 32. Ya belum, ini masih 2021, jadi umurnya masih 31. Siapa? Sampean. Yang aku telu loro 25 Desember ini aku telu loro. Oh, dia umurnya 32 tahun, anaknya udah 15 tahun, berarti hamil dari umur 17 tahun. Rabi muda. Oh, nikah muda, nggak apa-apa ya. Daripada saya udah tua tapi belum punya keturunan. Semoga segera dikasih keturunan. Amin. Amin. Nah itu yang anak laki itu si mana yang cilik itu? Itu anaknya Bojoko. Kok sampai rapi karo? Iya, Duda anak satu. Alhamdulillah udah punya anak sih, walaupun belum dari rahim sendiri. Ya, makanya pulang. Iya, insya Allah. Berarti sama kalau juga di luar negeri hampir 12 tahun sama ya. Aku jarang di rumah lo. Cuti paling piro? 2 minggu. Udah dapat apa Mbak rumah? Ya penting bisa menghidup. Oh, udah punya rumah, udah dapat rumah, walaupun buat neduh-neduh aja. Alhamdulillah rumah sendiri kan, tanah sendiri. Ya, Tanah DKI.
Oh, tanahnya masih tanah warisan tapi udah punya rumah, udah bikin rumah. Di Hongkong jaga apa, Mbak? Jaga anak udah besar. Jaga Dulu beli, anak. di Taiwan beli tanah, udah beli tanah, dijual. Dijual. Dua. Iya, nggak apa-apa, yang penting orang tua bahagia, yang penting sehat walafiat, sampai sekarang masih bisa bekerja nyari duit. Yang dijual nggak bilang itu mama aku mau nikah, kurang dana. Aku itu waktu itu pikirannya masih kan pisahan di bojone orang mikir dunia aku wis kono-kono lah. Pada mungkin ya pikirannya mamasku mbak Yuki, mungkin ya pikirannya ora pikir aku ngeliat duit ngono, tapi aku bisa kono lah. Aku ora kepikiran penting aku sehat wis kono lah pikir aku. Apa ya, harta masih bisa dicari. Yang penting kita sehat. Anaknya sekolah kelas berapa, Mbak? Kelas 2 SMA. Iya, SMP. kelas 2 SMP. Ini mau naik Cewek apa cowok? cewek, mau naik Oh, kelas anaknya 3. cewek yang mau daftar. Bikin mau lulusan kelas dulu Single parent apa? masuk SMA, biaya bener. Aku lagi mikir kudu nyiapna masuk SMA ya. Kayaknya Mbak Cindy ini nggak tahu kapan pulang ke Indonesia karena masa depan anaknya itu masih panjang. Dia pernah cerita mama aku pingin Berarti Mbak Cindy ini anak bungsu ya? iya, Anak bungsu, sama kayak saya anak bungsu. anak 5 wis rapi dhewe. Pikirannya paling anak sing ragil iki bangunannya ya wis kabeh wong tuwa. Dadi mbak iku kabeh liyane mikirane dunya. Diomong apa awakmu iki cilik ngerti apa ya sakmu. Mbak iku kayak wis tak pikirane dunya. Yang kemarin kesini. Ora kepikiran dhewe pitik kumpul-kumpul ning omah bojomu. Jarang telepon orang tua kayak kadang aku telepon ibu. Ibunya masih lengkap, orang tuanya masih lengkap. Alhamdulillah. Kalau saya selama di luar negeri ini kehilangan ibu, ditinggal ibu tahun 2015 itu nggak bisa pulang. Terus 2019 ditinggal suami. Itu alhamdulillah bisa pulang, bisa melihat yang terakhir kalinya. Dan udah. Dapat apa aja saya di sini selama kerja di luar negeri. Dapat rumah, alhamdulillah sudah dapat rumah. Tapi saya bikinnya dulu itu di tanahnya mertua. Jadi suami meninggal itu ya saya keluar. Ya alhamdulillah sih ada yang mau bayarin, ponakannya suami, almarhum suami. Walaupun nggak sampai 50%-nya, cuman dibayar 40%-nya aja. Tapi alhamdulillah lah, daripada dibikin ribut, daripada dibikin masalah, udah dilepasin aja, diikhlasin. Semoga kedepannya bisa bikin rumah lagi, amin. Dan sekarang udah punya tanah sendiri, alhamdulillah. Udah beli tanah sendiri, hasil sendiri. Nggak mau nggak mau ya harta dari orang tua, warisan dari orang tua. Takutnya jadi banyak masalah gitu, nanti ada yang marah atau apa. Aku nggak mau, selagi saya masih bisa usaha sendiri. Saya pengennya semua hasil sendiri. Dan nanti pun kalau punya suami, maunya sih ya kalau ada rezeki ke depannya
maunya dari hasil sendiri semua, kerja keras kita berdua, nggak dapat warisan dari sana sini, maunya begitu. Amin. Ayo pingin tuh tanah sendiri, tapi ngomong tuh nggak entuk. Tapi sampai sekarang belum bikin rumah lagi. Semangat. Semoga tahun depan bisa bikin rumah lagi, amin. Ini nggak pikiran rumah dulu, pikiran usaha dulu, mau buka usaha dulu. Iyalah, Semoga usahanya lancar. dan cita-citanya lancar, amin. Sampai mulai ki barangnya kamu Iya, di bawah muli. usahanya gitu. Masya Allah. Jadi yang udah pernah ke luar negeri itu rata-rata banyak pada keluar negeri terus ya, nggak betah di rumah 1 bulan 2 bulan udah pengen berangkat lagi. Saya juga kemarin 2019 lumayan lama sih di Indonesia, pas suami meninggal itu pulang dan nggak berangkat lagi. Lumayan lama di Indonesia itu 8 bulan, dan alhamdulillah juga saya betah di Indonesia. Pengennya sih nggak pengen berangkat lagi, tapi karena hutangnya masih banyak, jadi berangkat lagi terpaksa, pengen bayar hutang karena nggak ada orang yang mau bayarin hutang saya selain saya sendiri. Iya. Saya nggak ada tanggungan siapa-siapa, ada bapak satu tanggungan, masih ada bapak satu, ya itu tanggung jawab saya juga. Ya, sama aku. Saudara ada satu, tapi dia udah kerja sendiri, udah punya anak. Beliau juga ada di luar negeri, di daerah Araban gitu, tapi nggak tahu di mana, nggak pernah komunikasi. Ya tapi udah lihat beliau dari sosial media aja, udah ngelihat beliau sehat-sehat aja, saya mau udah senang, walaupun kita nggak pernah komunikasi. Bapak alhamdulillah sampai sekarang masih sehat walafiat, semoga sehat terus, amin. Udah dulu ya perbincangannya hari ini, curhatannya hari ini. Masih dilanjut ya. Mbak, gajian di Hongkongnya berapa? Standar Gaji ikut pemerintah 4.600. 130 ya. Gak tahu. 4.620. 3 4.620 sekitar berapa? 30. 40630. 4.630 sekitar 8 jutaan ya. Iya. 8 juta itu masih kotor. Di sini kan kita libur tiap minggu. Tiap minggu ya. Nah, kalau gaji saya lumayan ditambahin sih. Walaupun nggak banyak, tapi alhamdulillah dibayarin, ditambahin. Itu 4.630 itu sekitar 8 juta, itu juga kotor. Kita tiap minggu itu libur, terus belum beli sabun, softtek, perlengkapan perempuan, apalagi kita perempuan itu beli bedak atau apa segala macam, cetak banget ya. Paling bersihnya sekitar 5 juta. 5 juta itu juga buat orang-orang yang nggak boros ya. Kayak kan kadang banyak tuh yang suka glamor gitu, beli baju harus yang branded atau apa ya. Nah, 5 juta itu gaji bersihnya. Kalau yang suka
dangdan, suka yang glamor-glamor itu nggak tahu beda lagi. Iya. Kalau kayak saya yang orang yang ngirit, bajunya itu aja, beli makanannya juga ngirit, termasuk ngirit, nggak suka yang wow, biasa aja, dandanan sederhana aja. Ya menurut saya sih itu perhitungan saya. Saya ini perhitungan. Karena kenapa saya perhitungan? Karena waktu kecil itu saya susah ya, orang yang susah, dari keluarga susah. Saya kalau habis pulang dari sekolah itu bantuin ibu jualan lauk pauk. Apa itu? Ya kayak jualan apa ya, semur jengkol keliling itu, keliling di desa-desa itu ya. Saya bantuin ibu keliling jualan lauk. Ada lauk urap, pokoknya segala macam lah, ada gorengan, ada bubur. Itu dibikin semua sama ibu. Dan SMP saya ikut bibi jagain toko warungnya. SMA juga kerja, sekolah sambil kerja. Nah itu saya mulai mirip tuh dari kecil, karena saya nggak mau masa depan anak-anak saya susah seperti saya dulu. Pengen jajan aja nyari 100-200 itu susah banget dulu. Pengen masak aja ibu itu dapat utang-utang dari tetangga ya. Kalau nggak ada bang lagi, nggak ada banget. Makanya kenapa saya itu ngirit sekali, bukan ngirit sekali sih, apa yang pengen saya beli ya saya beli, tapi saya pikirkan matang-matang dulu. Saya mikir 1000 kali dulu baru tak beli. Kalau udah pengen banget itu saya beli, kalau masih kebayang-bayang terus sampai 1 minggu 2 minggu pengen itu ya tak beli. Tapi kalau udah hilang ya udah gitu. Dan menurut saya itu waktu adalah uang, jadi saya ngisi hari-hari minggu itu nggak ngambur-ngambur duit ya, saya nyari kesibukan sendiri untuk dapetin duit. Bukannya saya mata duitan, tapi emang mata duitan. Tapi mata duitannya nggak minta-minta sama orang ya, kayak pengen kerja keras sendiri, hasil sendiri. Oke lah, cukup ya curhatan kami hari ini para TKW Dari Hong Kong. Oh ya, ada yang nanya lagi, kenapa katanya nggak nikah sama bule aja? Siapa? Ya sampean atau saya, kenapa nggak nikah sama bule aja? Emang harus nikah? Iya, ada yang nanya. Pengen sih cari. Oh kalau dia pingin, kalau saya enggak. Kalau saya seleranya selera orang Jawa. Bulenya juga nggak ada yang mau sih sama saya. Pengen sih yo rapi ke ruang luar. Oh dia Pingin mau. aku. Kalau aku nggak ada niatan. Karena aku suka cowok tinggi. Ya nyari aja tentara. Ya boleh yang tinggi-tinggi gitu. Oh dia seleranya orang luar negeri. Kalau saya enggak ada niatan sama sekali nyari orang-orang luar negeri. Saya kan luar negeri itu niatnya emang cari duit. Ya emang dikasih jodoh orang luar ya tetap tampani. Sedikasihnya Allah aja katanya. Iya. Jodoh itu kan udah ada yang ngatur. Tapi selera saya orang-orang Jawa aja yang selera dengan saya, karena saya kan orang nggak punya, otomatis nyarinya juga yang sederajat ya, nggak nyari orang yang kaya secara saya orang nggak punya. Oke, sekian dulu ya curhatan dari tadi, sekian aja tapi nggak stop. Oke, sekian dulu curhatan dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya.
karena subscribe itu gratis guys. Semoga yang udah subscribe disehatkan jasmani dan rohannya, dilancarkan rezekinya, Amin. dan semoga menjadi amal jari. Jangan asin, ngomong lagi ngomong. Ini tuh hasilnya enak banget. Iya aku harus. Semoga kalian di sana sehat-sehat saja ya, Amin. sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan lancar rezekinya, dikuatkan iman dan Islamnya, dan mendapatkan rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin. Oke, sekian dulu curhatan dari saya. Makan berbuat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you again later. Tang dong. Mati.